Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Kuswara. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan membuat tugas video UAS, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Subihartati yang telah membimbing saya di kelas. Dan di dalam video ini saya ngomongnya agak lambat dikarenakan sekarang itu sudah ada fitur transkrip dan itu bisa diakses oleh teman-teman penuruni. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan berbicara tentang tunadaksa. Seperti yang saya telah jelaskan di UAS kemarin, tunadaksa adalah individu atau seseorang yang mengalami hambatan pada persendian, otot, kerangka, dan otak, sehingga terganggu intelektualnya, komunikasinya, persepsinya, koordinasinya. Itu ya. Di pembelajaran di kelas itu ada 7 sih gangguannya, tapi intinya yang saya ambil itu cuma 4, yaitu intelektual, koordinasi, komunikasi, dan mobilitasnya gitu ya. Tapi di kesempatan ini saya akan membahas tunadaksa golongan cerebral palsy. Ada yang menyebutnya dengan kata cerebral dan ada yang menyebutnya dengan kata cerebral palsy. Tapi saya akan menyebutnya di sini itu dengan cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah ketunadaksaan yang disebabkan adanya gangguan di cerebellum, otak kecil, maka namanya itu adalah cerebral. Cerebellum ini adalah menjadi pengatur koordinasi gerak tubuh seperti itu. Jadi apabila ini terganggu, koordinasi atau mobilitas kita, pergerakan kita dalam sehari-hari itu akan terganggu. Berikutnya saya akan membahas pengertian dari cerebral palsy. Dulu di tahun 1860 ada seorang dokter yang bernama William Little. Itu menemukan penyakit yang aneh, yang membingungkan. Beliau mendeskripsikan penyakit itu menyerang tungkai dan otot lengan, sehingga anak yang mengalami itu tidak bisa memegang objek benda, kemudian tidak bisa merangkak dan tidak bisa berjalan. Dan semakin bertambah usia, penyakit itu tidak semakin memburuk dan tidak semakin membaik. Itu biasanya dialami oleh anak di tahun pertamanya. Di kategori
cerebral palsy yang terbaru. Penyakit itu digolongkan dalam cerebral palsy spastic diplegia. Sedangkan pendapat menurut para ahli seperti biasanya pendapat para ahli suatu ilmu, baik itu ilmu apapun, dan ini pasti kita semua telah mengetahuinya. Yang bagi yang tidak tahu, bagi yang sudah tahu, mohon maaf saya salah berbicara. Bagi yang sudah tahu, silahkan dipercepat saja videonya, dan bagi yang belum tahu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Di setiap ilmu itu mempunyai berbagai macam pendapat oleh para ahli gitu ya, menimbulkan berbagai macam persepsi gitu. Di sini saya akan mengutip 2 pendapat para ahli saja tentang pengertian cerebral palsy. Pengertian cerebral palsy ini akan saya kutip dari pendapat ilmuwan Indonesia dan cendekiawan atau ilmuwan yang berasal dari luar Indonesia gitu ya. Yang pertama, menurut Suharso tahun 2006 menyatakan bahwa cerebral palsy ini disebabkan oleh atau sering dialami oleh bayi yang lahir secara prematur dan mengalami komplikasi dalam persalinan. Dan dokter bedah William Little juga menyatakan cerebral palsy ini terjadi karena adanya lesi atau luka pada otak yang sensitif sehingga mengganggu pergerakan tubuh atau pengorganisasian anggota gerak tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sementara menurut Sigmund Freud, psikiater yang terkenal, itu membantah pendapat Little dan Suharso di atas. Nah, salah satu alasan inilah juga yang membuat saya mengangkat pendapat ini, karena ini ada kontroversinya, di mana hal yang kontroversi itu dengan sebagaimana kita ketahui akan lebih menarik gitu ya daripada sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, lanjut. Sigmund Freud mengatakan bahwasanya penyebab dari cerebral palsy itu karena adanya dari retardasi mental atau kejang-kejang atau visual. Dan Freud menyebutkan itu bermula di saat awal kehidupan atau awal perkembangan otak janin, sehingga jika didefinisikan dengan sudut pandang Freud adalah cerebral palsy itu suatu penyakit brain injury atau luka pada otak, penyakit yang berkaitan dengan kelukaan dalam otak atau biasa disebut dengan lesi, di mana yang diserang itu adalah otak yang berfungsi untuk mengatur motorik.
entah itu sebagiannya yang terkena luka ataupun keseluruhannya. Itu bisa disebabkan oleh penyakit neuromuskular atau gangguan pada masa perkembangan. Jadi menurut Freud, penyebab dari cerebral palsy itu adalah karena adanya 3 penyebab tadi ya: retardasi mental, visual, gangguan visual atau kejang-kejang. Dan itu juga bisa diakibatkan oleh kerusakan atau luka dalam otak yang bertanggung jawab mengatur sistem motorik atau koordinasi. Nah, bisa kita simpulkan juga dari penyakit atau definisi cerebral palsy yang ini tuh, yang luka itu adalah otak cerebellum atau otak kecil. Otak kecil inilah yang bertanggung jawab atau yang mengatur gerak fisik motorik kita. Seperti itu. Sementara menurut The United American Cerebral Palsy Association menyatakan bahwa cerebral palsy itu merupakan gambaran klinis yang disebabkan oleh luka pada otak sehingga berdampak pada kelumpuhan atau lemahnya gerak dalam sehari-hari yang disebabkan oleh patologi atau penyakit tertentu yang menyerang otak yang berfungsi sebagai koordinasi tubuh. Jadi pendapat organisasi cerebral palsy ini, The United American Cerebral Palsy Association ini sama dengan Sigmund Freud. Sekarang saya akan berlanjut ke klasifikasi dari cerebral palsy. Ada beberapa klasifikasi klasifikasi cerebral palsy. Pengertian klasifikasi itu sendiri adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan ciri kesamaan atau ciri perbedaan. Nah, berdasarkan derajat kecacatan, cerebral palsy itu dibagi menjadi 3: ringan, berat, dan sedang. Nah, sementara menurut topografi itu dibagi menjadi monoplegia, hemiplegia, paraplegia, triplegia, quadriplegia. Lalu menurut fisiologi ada spastik, dyskinesia, dan ataksia. Lanjut, kemudian klasifikasi cerebral palsy berdasarkan derajat kecacatan, yaitu pertama ringan. Cirinya adalah dapat berjalan tanpa menggunakan alat, kemudian berbicara tegas, bisa melakukan ADL dengan baik atau activity daily living yang meliputi makan, minum, dan
ekskresi, buang kotoran ya, kencing maupun berak. Kemudian yang terakhir adalah dapat hidup di masyarakat atau dapat bersosialisasi dengan baik. Kemudian sedang yang dibutuhkan atau ciri-cirinya adalah membutuhkan treatment latihan bicara, melakukan ADL, dan berjalan. Sementara berat membutuhkan pelayanan atau terapi secara tetap atau terus-menerus. Dalam ambulasi bicara dan ADL. Kemudian menurut pengklasifikasian yang lain yaitu berdasarkan topografi, yaitu monoplegia artinya satu anggota gerak yang lumpuh, kaki maupun tangannya ya. Kemudian hemiplegia itu dua anggota gerak yang lumpuh pada sisi yang sama, misal kaki kanan dan tangan kanan. Kemudian paraplegia lumpuh kedua kaki atau tungkainya. Diplegia lumpuh kedua tangan dan kedua kakinya. Triplegia 3 anggota gerak yang lumpuh, dan quadriplegia seluruh anggota gerak yang mengalami kelumpuhan. Selanjutnya pengklasifikasian cerebral palsy berdasarkan fisiologi, yaitu pertama spastik, yaitu adanya kekakuan atau kejang-kejang di sebagian atau keseluruhan otot. Letak kelainannya pada tractus pyramidalis, motor cortex. Nah, spastik ini ada pembagiannya lagi, yaitu spastik hemiplegia, spastik diplegia, spastik paraplegia, dan spastik quadriplegia. Ya, ingat kawan-kawan, hemi berarti dua anggota gerak yang lumpuh atau yang tidak bisa digunakan pada sisi yang sama. Sementara para yaitu yang lumpuh di kedua kakinya atau tungkainya. Kemudian diplegia kedua tangan dan kedua kaki lumpuh. Sementara quadri seluruh anggota gerak. Sementara pengklasifikasian cerebral palsy berdasarkan fisiologi, jenis dyskinesia dibagi 4 juga, yaitu atatosis, 2 rigid atau rigidity, rigid atau rigidity, kemudian hipotonia atau hypotonia, kemudian tremor. Jadi ada 4 ya. Kemudian dyskinesia yang pertama yaitu atatosis. Kelainannya terletak pada bangsal ganglian
di mana efek dari orang yang terkena atau penderita atau penyandang atatosis adalah dia itu sering melakukan gerakan yang tidak terkontrol, yaitu kaki, tangan, kepala, bibir, dan mata. Dan itu sewaktu-waktu sering terjadi, selayaknya impulsif pada anak autis, tidak sesuai dengan keinginan tetapi bergerak sendiri di bawah kendali. Seperti itu. Kemudian dyskinesia rigid atau rigidity disebabkan adanya pendarahan di otak sehingga pada anggota gerak mengalami kekakuan dengan bentuk tidak bisa dibengkokkan. Atau lebih tepatnya itu pada anggota gerak tangan dan kaki, di mana leher dan punggung juga mengalami hiperekstensi dan juga mengalami ketegangan yang berlebihan dan akan selalu ketergantungan akan adanya orang lain semasa hidup. Kemudian dyskinesia hipotonia atau hypotonia, yaitu terjadinya kelemasan otot pada poor muscle tone atau tidak bisa memberikan respon terhadap perangsangan atau stimulus yang ada, mirip seperti orang stroke. Kemudian dyskinesia tremor, yaitu adanya kelainan pada substansia nigra, di mana ditandai dengan adanya getaran kecil, ritme yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Getaran tersebut menyebabkan terganggunya atau ada getaran di mata. Nah, itu akan menyebabkan mata itu menjadi kabur. Kabur dalam arti penglihatannya itu tidak jelas. Ya, kemudian kita akan berlanjut ke cerebral palsy, pengklasifikasian fisiologi ataksia, yaitu pertama di sini pembagiannya namanya ataksia juga, yaitu ditandai dengan ketidakseimbangan. Otot tidak kaku, akan tetapi mengalami ketidakseimbangan dalam berjalan. Langkahnya pendek atau lebar, pendek lebar seperti itu, dan diiringi juga atau biasanya diikuti dengan gerakan tangan dan mata tidak terkoordinir atau tidak sesuai. Kemudian mix, yaitu dari namanya saja ya, artinya pencampuran. Nah, ini juga pencampuran dari berbagai macam jenis cerebral palsy yang ada, tergantung letak
kerusakan. Ya, itu semua tadi penjelasan tentang cerebral palsy, pengertian dan klasifikasinya. Kesimpulannya, cerebral palsy adalah jenis ketunaan disabilitas daksa yang menyerang atau terjadi karena adanya brain injury atau lesi atau luka di dalam otak, di mana luka tersebut berada di area otak yang mengatur pergerakan tubuh. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya akan memperlihatkan PTT dari materi yang saya baca atau yang saya ulas di video kali ini. Hal ini sengaja saya lakukan untuk agar bagaimana teman-teman itu juga nyaman. Misalnya malas mendengarkan audio, akan tetapi hal ini juga merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi teman-teman yang senang belajar melalui bacaan bukan pendengaran. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ya, itu tadi sekilas cuplikan tentang materi yang saya ulas di sini. Intinya, apapun dia, bagaimanapun dia menjadi seorang manusia, tetap mereka mempunyai hak, dan pandanglah mereka sebagaimana kau menyayangi diri sendiri, karena mereka adalah saudara, yang dimana justru bagi kalian yang memiliki tubuh fisik yang sempurna, untuk selalu mendukung dan mengerti, bahkan mempelajari, karena cerebral palsy walaupun terganggu kecerdasannya atau terganggu di bagian otaknya, tetap bisa berkarya dan menjadi manusia pada umumnya. Yang mereka butuh hanya satu, yaitu peduli, bukan kasihan. Karena sebagaimana sesuatu yang kita itu terdiri dari ribuan hal yang berbeda, ibarat warna sarung, di sana berbagai macam warna yang dipadukan sehingga membentuk suatu keindahan. Jadi perbedaan adalah bukan sesuatu yang dibuat untuk berbeda, akan tapi perbedaan adalah justru membuat kita untuk saling bersatu,
udah sebuah dalil untuk kita bersatu dan tidak berpecah belah, khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Penderita cerebral palsy harus mendukung, baik dari segi apa saja, karena dukungan itu sangat diperlukan olehnya, seperti itu. Karena jangan memperburuk suatu hal yang sudah memang tidak begitu normal, atau bahasanya tidak sempurna, karena jika itu dilakukan membuat mereka akan semakin terpuruk. Mereka lahir dunia saja berbicara dengan dirinya dan selalu merasa terpuruk. Dan untuk guru, kembalilah ke konsep pendidikan bagi anak ABK, yaitu untuk melatih kemandirian, keterampilan, kemudian mempersiapkannya untuk memasuki dunia kerja, dan jangan lupa pula untuk mempersiapkannya bisa diterima di masyarakat. Poin kemandirian ini erat kaitannya dengan percaya diri dan dukungan dari pihak luar, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kritiknya, terutama untuk kritik dari dosen pengampu dan teman-teman yang menonton video ini, dan harapan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.